Hai, apa kabar? Salam damai, salam santun, salam silaturahmi. Selamat datang ke BDT Channel. Moga kalian semua yang sedang menonton video ini berada dalam keadaan yang sehat, sentiasa dimurahkan rezeki serta dipermudahkan segala urusannya, dan dijauhkan daripada segala wabak dan penyakit. Terima kasih kepada Anda yang sudi untuk klik video ini, dan terima kasih juga kepada sokongan serta dukungan yang kalian berikan kepada channel ini. Hari ini saya akan buat sebuah lagi reaction video, dan moga channel ini mampu untuk menyatukan Indonesia dan juga Malaysia, oke geng? Dan video yang akan saya buat reaction pada kali ini adalah kisah prajurit Kopassus yang harus tidur bersama tumpukan jenazah temannya selama 5 hari. Itu merupakan judul daripada video yang akan kita buat reaction pada kali ini. Dan video ini merupakan sebuah video daripada Top Info guys. Video asli daripada video ini akan saya letakkan di description box di bawah. Oke guys, tanpa berbasa-basi, tanpa membuang masa dan waktu lagi, kita akan menonton video ini. 1, 2. Seperti yang diketahui, Kopassus adalah pasukan elit dari TNI Angkatan Darat. Benar, Para anggotanya bukan prajurit sembarangan. Kopassus memang dikenali ya guys. Dibentuk, Kopassus telah terlibat Berani, berbagai operasi militer di medan kuat, pertempuran, mental dan operasi-operasi fisikal. Itulah lainnya. Kopassus. Tugas Kopassus Operasi Militer Perang atau OMP diantaranya adalah direct action, serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advanced combat intelligence atau operasi Oke, intelijen ini khusus. adalah tugas-tugas yang Selain dikhaskan itu, kepada tugas Kopassus, oke operasi guys. militer selain perang atau OMSP diantaranya adalah humanitarian asistensi atau bantuan Bantuan kemanusiaan, kemanusiaan. AIRSO atau operasi anti-insurgensi, Wow. separatisme, dan juga pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, SAR khusus, serta pengamanan VVIP. Oke, ini adalah tugas-tugasan Kopassus, oke guys. Kepada kamu yang belum tahu atau tidak tahu langsung, Kopassus merupakan pasukan komando khusus daripada Indonesia. Ini merupakan pasukan paling elit di Indonesia. Kopassus telah banyak merasakan pengalaman serta kisah-kisah di medan Ya, pertempuran. betul. Satu di antara kisah keberanian Kopassus, yakni kisah anggota Kopassus yang berusaha bertahan hidup di antara jenazah teman-temannya saat berlangsungnya pertempuran dengan Belanda di Papua. Oh, luar biasa. Kopassus yang waktu itu masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD gagah berani bertempur melawan tentara Belanda. Ini sebelum Kisah terbentuknya nyata Kopassus, anggota ini nama RPKAD asal terjadi Kopassus. saat operasi Trikora atau Trikomando Rakyat di Papua. Saat Letda Agus Hernoto yang dalam kondisi luka parah ditangkap, anggota RPKAD yaitu PU2 Parjo ternyata masih hidup. Oh, Kondisi Parjo sangat parah dan tidak bisa bergerak jauh. Dia harus bertahan hidup di antara jenazah teman-temannya yang menjadi korban penyergapan musuh. Selama 5 hari guys, 5 hari bertahan dengan tumpukan jenazah. Tidak ada obat-obatan dan makanan yang bisa digunakannya. Bayangkan dalam tempo 5 hari dia bersama jenazah kawan-kawan dia guys. Oh my god. Saat itu, pemerintah Republik Indonesia melakukan operasi Trikora. Satu di antara yang dilakukan dengan infiltrasi militer Indonesia melalui operasi Banteng 1. Operasi itu melibatkan personel pasukan gerak cepat atau PGT yang saat ini bernama Paskas. Oh, Dan Paskas. RPKAD yang saat ini bernama Kopassus. Gabungan Kopassus dan Paskas itu diterjunkan di tengah hutan belantara di Irian Barat. Mereka masuk wilayah pertahanan Belanda dan mengacaukan konsentrasi pasukan musuh. Prajurit yang siap tempur itu dibagi menjadi 2 tim, yakni Banteng 1 di Fakfak dan Banteng 2 di Kaimana. Banteng 1 melakukan misi penerjunan di Fakfak. Ini adalah dipimpin sebuah oleh kisah Letda benar Infanteri guys, Agus Hernoto. di Dan mana Banteng 2 di Kaimana dipimpin sebelum oleh Letu Heru Sisnoto. Kopassus ditukar nama dan Sambil juga menunggu Paskas perintah berangkat, ditukar pasukan nama. memilih beristirahat di bawah sayap pesawat. Mereka berusaha tidur sekenanya untuk mengumpulkan tenaga. 3 pesawat Dakota yang dipimpin Mayor Udara Y.E. Nayoan yang merupakan Komandan Skadron 2 Transport disiapkan untuk menerbangkan pasukan ke Fakfak. Oke. Operasi ini akan menerjunkan 1 tim gabungan yang terdiri dari 10 prajurit PGT, 30 prajurit RPKAD, ditambah 2 orang Zeni. Zeni. Tim ini dipimpin oleh Letda Agus Hernoto dari Kopassus.
Oke, ini dihantam. Sewaktu lepas landas dari Lahat, hujan turun sangat deras. Kemudian dropping pasukan dilaksanakan di tengah gelapnya subuh di tengah utara Fakfak. Ketika formasi pesawat dalam perjalanan pulang, terlihat di laut sebuah kapal yang lampunya berkelap-kelip. Setelah pesawat Dakota pada posisi sejajar dengan kapal, diketahui dengan jelas bahwa ternyata kapal tersebut milik Angkatan Laut Belanda. Oh, salah. Lampu yang terlihat berkelap-kelip ternyata adalah tembakan dari kapal Belanda ke pesawat Dakota. Mereka salah. Sontak, Tersalah formasi masuk. pesawat Dakota langsung berbelok Rupanya ke kanan ada sudah dengan tentara arah Belanda yang menjauh sedang dari kapal menanti Belanda mereka di tersebut. sana waktu itu, guys. Setelah konsolidasi di pagi hari itu, Kapal rombongan mereka pun PU-2 ditembak. Parjo yang diterjunkan di Fakfak ternyata selamat dan satu anggota dinyatakan hilang. Satu anggota hilang. Beberapa hari kemudian, datang marinir Belanda sehingga terjadi kontak Oh senjata. my god. Sesuai instruksi Perang, yang diberikan sebelumnya, bila kekuatan tidak seimbang saat kontak senjata, maka segeralah untuk masuk ke dalam hutan. Oke. Setelah keadaan tenang, mereka pun menyusup kembali ke kampung tersebut. Dan ternyata kampung tersebut sudah kosong. Sudah ditinggalkan. Rumah-rumah penduduk dibakar oleh Belanda dan penduduknya mengungsi entah kemana. Sementara pasukan yang diterjunkan di Fakfak sekitar 1 bulan bertahan di tengah kampung Urere, kemudian mendapat perintah meninggalkan kampung tersebut. Dalam kondisi sudah lemah karena kekurangan makanan, pasukan berhenti sejenak di kebun untuk beristirahat. Kemudian, secara tiba-tiba, pasukan Belanda menyerang dan Serang awas hendap. seberang Mereka sungai. diserang hendap Dalam kontak daripada senjata tersebut, Belanda. 5 anggota TNI gugur, yaitu KU-1 Adim Sunahya, PU-1 Suwito, PU-1 Lestari, 2 orang dari RPKAD, yakni Sukani, dan seorang lagi tidak diketahui namanya. 5 orang dari TNI Komandan gugur. Peleton Letda Agus Hernoto tertembak di kedua kakinya dan ditawan oleh Belanda. Sedangkan PU-2 Parjo, kaki kanannya tertembak, namun dengan sisa tenaganya ia berusaha menyelinap. Setelah Belanda pergi, Parjo berusaha merangkak karena sudah tidak sanggup berdiri menuju tempat temannya yang telah gugur. Dia hanya sanggup berdoa dan tetap bertahan hidup di situ sekitar 5 hari lamanya. 5 hari, di antara guys. mayat teman-temannya 5 hari. yang sudah mulai membusuk. Setelah 5 hari lamanya, beberapa orang sekitar pun lewat Masih baik dan dia melihat diselamatkan. Parjo yang terluka. Ia pun lalu digotong dan dibawa ke kampung terdekat. Setelah beberapa hari dirawat, digotong lagi bersama-sama menyusuri pantai menuju rumah sakit Angkatan Laut Belanda di Fakfak. Di sini, ia memperoleh perawatan medis sebelum ditahan. Oh my god. Pada saat penahanan itu, ia mendengar melalui radio Belanda bahwa telah terjadi gencatan senjata. Setelah menjalani interogasi, ia dikirim dengan kapal laut ke Biak dan dari sana dibawa ke penjara di Pulau Wundi. Oh, jadi Disinilah akhirnya ia bertemu pasukan resimen pelopor, yaitu Kapten Kartawi dengan pasukannya. Pasukan Peltunana, Serma Boy Thomas, Kapten Udara Jalaluddin, Letnan Udara 1 Sukandar, seronok kah? dan Saya suka tau pesawat dengar Dakota kisah-kisah macam ni. TU-440. Wih, sengsara juga oh. Dia cukup sengsara bila Itulah kisah heroik para prajurit Kopassus Luar biasa. dalam menjalankan misinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saksikan terus video-video menarik lainnya dari channel Top Info untuk menambah wawasan dan juga pengetahuanmu. Oke. Demikian video yang baru kita tonton merupakan sebuah kisah yang begitu menarik bagi saya, guys. Sebuah kisah di mana prajurit TNI yang mampu bertahan selama 5 hari selepas ditembak dan dia tertumpuk bersama kawan-kawan dia yang sudah menjadi jenazah. Bayangkan kalau kita manusia biasa ataupun orang awam yang berada di tempat seperti itu, saya rasa memang tidak sanggup sudah. Jadi inilah kehebatan Kopassus nih. Selain daripada mempunyai kekuatan fisikal, mental, mereka juga mempunyai daya tahan yang luar biasa, guys. Apa pendapat kalian? Komen di ruangan komen di bawah. Dan moga kali ini, reaction kali ini memberi manfaat, memberi kamu info tambahan dan memberi kamu hiburan, oke?
Kita akan berjumpa lagi di episode akan datang. Pastikan kamu komen di ruangan di bawah sekiranya kamu mempunyai buah pendapat sendiri. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah sudi untuk menonton sampai part di sini. Terima kasih saya ucapkan. Semoga kalian semua dimurahkan rezeki. Oke, kita akan berjumpa lagi. Salam damai, salam santun, salam silaturahmi. Saya BDT. Salam.